Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mereview buku dan jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Berikut adalah paparan dari materi kami ini. Langsung saja, bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi diri. Dinamika pendidikan Pancasila, sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Tantangan pendidikan Pancasila telah menentukan bentuk format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas namun juga berkarakter. Bab 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Merupakan produk autentik pendirian negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. B. Sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa masa kerajaan Sriwijaya, masa kerajaan Majapahit, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, perjuangan sebelum abad ke-20, kebangsaan nasional 1908, Sumpah Pancasila 1928, perjuangan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Pancasila pra-kemerdekaan. Bab 3. Pancasila sebagai dasar negara. Bab pertama ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pengertian ini biasa disebut filsafat bangsa. Yang kedua ada konsep tujuan dasar dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Persiapan Pancasila dalam pasal-pasal. Bab 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Sebagai suatu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan suatu kesatuan. Bab 6. Pancasila sebagai sistem etika. Pada bab ini ada beberapa poin yang dibahas, yaitu yang pertama, bagian A, pengertian etika dan etika politik Indonesia. Yang bagian B, Pancasila sebagai sistem etika. Bagian C, perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Bagian D, Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Bagian E, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang F, makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam pengertian etika dan etika politik Indonesia, etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etikat atau mayoritas. Etika secara sederhana dapat diartikan sebagai ukuran kesusilaan atau kesepakatan. Bab 7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kalian kontrak manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab dalam kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang yang bersifat universal. Bab 5. Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logis idea, berarti gagasan. Konsep pengertian dasar ide dasar dan cita-cita. Fungsi ideologi adalah untuk menetralkan status, untuk menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat itu. Fungsi ideologi ada 3, yaitu mengesahkan, memitiskan, dan menetralisiskan. Terima kasih.
Pendidikan Pancasila oleh R. Puerwanto Koesadio. Walaupun buku ini hanya terdapat 6 subbab, namun buku ini memaparkan mengenai Pancasila secara detail. Buku ini disusun dengan font dan layout yang rapi, sehingga pembaca akan merasa tertarik. Berikut adalah subbab dalam buku ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, hak-hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, pemerintah daerah. Baik, selanjutnya untuk buku pembanding kedua yaitu Berfilsafat Menuju Ilmu Filsafat Pancasila yang ditulis oleh Profesor Dr. Handus Sunarjo Wrekso Suhardijo. Di sini terdapat 12 bab. Terus dilihat dari segi materi, buku ini lebih banyak memaparkan mengenai Pancasila dalam ilmu filsafat. Berikut adalah subbab dalam buku ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua objek, metode, sistematik, dan argumentasi ilmu filsafat. Yang ketiga adalah 3 problem besar ilmu filsafat. Yang keempat metafisika generalis atau ontologi. Yang kelima masalah pengetahuan. Keenam masalah nilai. Yang ketujuh filsafat, agama, dan seni. Yang kedelapan peranan ilmu filsafat dalam ilmu-ilmu khusus. Yang kesembilan sejarah filsafat. Yang kesepuluh filsafat Pancasila. 11 Review jurnal yang pertama yang berjudul Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat Era Globalisasi yang ditulis oleh Ega Regiani dan Dinia Anggreani Dewi. Pancasila diresmikan menjadi dasar negara Indonesia yang berupa ideologi atau cita-cita, paham, serta pegangan hidup yang wajib digunakan sebagai pandangan dalam bermasyarakat oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dengan nilai-nilai Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat bersikap serta bertindak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, pada era globalisasi ini, nilai-nilai Pancasila sudah mulai pudar sehingga menyebabkan munculnya berbagai masalah untuk diperlukan sebuah usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai leluhur Pancasila. Terima kasih. Review jurnal kedua yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila bagi siswa di era globalisasi dengan penulis Ambiro Puji Asmaroini. Pancasila memiliki serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat objektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang dapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan lain, perkataan unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri.